Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Bhinneka Karya Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikolog positif di sekolah. Jadi, bukan hal negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu, sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif apa atau potensi yang ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih positif. Kemudian, visi guru penggerak, yaitu menciptakan lulusan yang berkompeten, berakhlak mulia, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Penjelasan visi. Harapan saya untuk bisa membekali pengetahuan, keterampilan, dan perkembangan teknologi yang sesuai dengan bidangnya, berupaya menanamkan kedisiplinan dan ketertiban kepada murid dalam keseharian, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta menumbuh kembangkan kebiasaan-kebiasaan baik lain seperti sopan santun, kejujuran, ketulusan, kepercayaan diri, nilai-nilai moral, dan etika yang positif. Diharapkan mereka mampu untuk menghadapi tantangan kompleks di dunia untuk terus berubah dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang positif untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian untuk prakarsa perubahan, yaitu menumbuh kembangkan kedisiplinan dan ketertiban sebagai motivasi belajar siswa melalui pembiasaan baik. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kalimat Bagja prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan kedisiplinan dan ketertiban dalam menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa. Pertanyaan untuk Bagja, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wali kelas, dan rekan guru mengenai kedisiplinan dan ketertiban. Kedua, pembinaan wali kelas dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan dan ketertiban siswa melalui pembinaan wali kelas. Kemudian, yang ketiga adalah pembiasaan positif perilaku, disiplin, dan tertib di lingkungan sekolah oleh seluruh warga sekolah. Kemudian, proses yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, siapakah yang berperan dalam menegakkan kedisiplinan dan ketertiban siswa? Yang kedua, aktivitas apa yang membuat siswa lebih disiplin dan tertib? Dan yang ketiga, apa saja keterampilan yang dimiliki guru untuk dapat memberikan keteladanan perihal kedisiplinan dan ketertiban kepada siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, penegakan kedisiplinan dan ketertiban dapat didukung dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan stakeholder sekolah. Kemudian yang kedua, pembinaan wali kelas dalam mensosialisasikan penumbuhan kedisiplinan dan ketertiban di sekolah. Ketiga, penertiban dan peneguran tindak pelanggaran kedisiplinan dan ketertiban. Yang keempat, guru sebagai contoh teladan bagi siswa dalam pembiasaan positif. Kemudian, untuk alur selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, apakah pembiasaan kedisiplinan dan ketertiban dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, bagaimana agar kedisiplinan dan ketertiban dapat terus tumbuh dari diri siswa? Kemudian, daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, pembiasaan kedisiplinan dan ketertiban setiap hari oleh seluruh warga sekolah baik di dalam maupun di luar kegiatan pembelajaran. Yang kedua, setiap warga sekolah wajib menjadi agen pembiasaan positif kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Kemudian, alur selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana langkah-langkah penanaman kedisiplinan dan ketertiban siswa di sekolah?
Yang kedua, apa saja media yang dapat digunakan untuk kampanye kedisiplinan dan ketertiban di sekolah? Yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program penumbuh kembangan kedisiplinan dan ketertiban siswa di sekolah? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh elemen sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, wali kelas, dan rekan guru. Kemudian yang kedua adalah pembuatan poster budaya disiplin dan tertib di sekolah. Kemudian bisa juga melalui Instagram dan juga TikTok atau media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, seluruh warga sekolah wajib menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan sekolah, mulai dari datang sampai dengan pulang sekolah. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang terlibat dan apa peran dari masing-masing yang terlibat dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan dan ketertiban di sekolah? Yang kedua, bagaimana cara untuk mengukur tingkat kedisiplinan dan ketertiban siswa di sekolah setelah berhasil? Kemudian untuk daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, memonitoring, dan melakukan pengawasan pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban di sekolah, dan didukung wali kelas, guru, tenaga pendidik, dan seluruh siswa. Kemudian yang kedua adalah pemberian angket dan monitoring kegiatan siswa, dimulai dengan absensi keterlambatan, monitoring, cara berpakaian siswa, serta sopan santun siswa. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan hingga tumbuh kesadaran perihal kebiasaan positif kedisiplinan dan ketertiban siswa. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.